sahabat konsumen dimanapun berada. Aset yang paling berharga bagi seorang pelaku usaha atau perusahaan adalah kepercayaan pelanggan yang kita sebut konsumen. Kepercayaan ini sulit ditebak dan sangat mudah berbalik arah. Ketika konsumen dikecewakan dan tidak mendapatkan kenyamanan, keselamatan, dan keamanan, mereka akan mencari kenyamanan lain, meninggalkan pengusaha atau perusahaan tersebut, di mana tempat mereka biasa melakukan transaksi barang dan atau jasa. Sebagai seorang jurnalis dan anggota Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, saya akan mengulas surat pembaca yang dimuat di mediakonsumen.com tanggal 3 November 2022 tentang keluhan seorang debitur yang tidak mendapatkan kenyamanan. Sebut saja inisialnya Ibu P, menumpahkan keluh kesahnya ke media konsumen tanggal 3 November 2022 sebagaimana diceritakan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2022 ia kedatangan seorang tamu yang tak diundang mengaku dari pihak Bank BTN cabang Cibubur bagian collection yang berinisial Flow ingin menagih angsuran kredit bulan Oktober sebesar Rp5.404.000. Ibu P yang merupakan debitur bank plat merah tersebut jadi kaget. Kok terlambat 1 bulan, ngototnya minta ampun. Bertindak kasar dan penuh intimidasi. Hingga sampai melakukan tindakan yang mempermalukan mitra dari pihak Bank BTN cabang Cibubur. Di mana orang yang tak dikenal tersebut ingin menempel stiker yang menandakan bahwa debitur melakukan penunggakan angsuran kredit yang harus dibayar setiap bulan. Menurut Ibu P, pada tanggal 20 Oktober, ia sudah melakukan pembayaran angsuran sebesar Rp8.473.700 untuk angsuran bulan Oktober tersebut. Tetapi, oknum bank yang tak diundang itu mengatakan atau menjawab bahwa itu adalah dana mengendap dan tidak bisa digunakan untuk angsuran. Sang ibu terheran-heran. Lalu fungsinya untuk apa? Padahal menurut laporan Ibu P, pada saat akad kredit, ia juga sudah melakukan suatu kali atau sudah membayar 1 kali cicilan mengendap. Gunanya, apabila tidak bisa membayar angsuran kredit atau telat bayar, akan ditarik dari uang sebagaimana dimaksud. Kemudian, apa yang terjadi? Adalah kejadian yang tidak diinginkan, kejadian yang tidak menyenangkan. Tiba-tiba rumah saya diberi stiker. Peringatan sangat besar sekali. Diberitahukan ke publik bahwa saya belum membayar, kata sang ibu. Saya dan suami melakukan tindakan melarang oknum tersebut. Lalu saya disepak dan si kolektor tetap kekeh mau pasang stiker tersebut. Sampai akhirnya saya teriak-teriak mau memanggil polisi dan baru dia berhenti. Pertanyaan saya, kata sang debitur, sebagai warga negara Indonesia yang dilindungi hukum dan membayar kewajiban secara rutin, apakah ini adil? Mengingat pembayaran saya tidak lewat bulan atau masih tanggal 31 Oktober. Tapi secara paksa, kok rumah saya akan disegel? Inikah cara bank BUMN besar memperlakukan rakyat kecil? Katanya dalam surat pengaduan tersebut atau surat pembaca tersebut. Dan sampai detik ini, saya belum menerima penerimaan maaf dari pihak collection yang berinisial Flow maupun pihak BTN cabang Cibubur atas kejadian ini. Oleh karena itu, saya meminta keadilan. Sebagai konsumen, saya dirugikan secara hati dan fisik, juga traumatik berkepanjangan, ujar sang ibu. Tertanda Ibu P, Bogor, Jawa Barat.
Sahabat konsumen, dimanapun berada, mari kita ulas surat pembaca Ibu P yang merupakan debitur, yang merupakan konsumen dari PT Bank BTN Cabang Cibubur secara peraturan perundang-undangan. Ya, secara peraturan perundang-undangan. Karena saya tidak berkepentingan dalam ini, kecuali kepentingan menegakkan perlindungan konsumen sebagaimana dikatakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sebagai seorang jurnalis dan juga anggota Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Padang Konsumer Krisis, diberi kewenangan oleh pemerintah sesuai pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999 yang mengatakan tugas Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat meliputi menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Tugas lainnya, memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukan, dan kebetulan melalui surat pembaca ini, ibu ini sangat memerlukan nasihat bagaimana secara peraturan perundang-undangan berurusan dengan pihak pelaku usaha jasa keuangan atau pihak perusahaan pembiayaan, bank dan sebagainya. Kewenangan Lembaga Perlindungan Konsumen juga bisa bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen dan juga membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen. Dan terakhir, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat berhak untuk melakukan pengawasan atau bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen. Ini artinya sangat jelas bahwa saya tidak ada kepentingan pribadi selain kepentingan perlindungan konsumen yang ternyata masih mencari kepastian hukum di negeri yang katanya berlandaskan hukum. Dalam hal ini, saya bisa menyimpulkan intisari dari persoalan ini adalah masalah angsuran kredit bulan Oktober. Sementara pihak bank datang pada tanggal 31 Oktober. Bulan tersebut masih ada berapa hari. Artinya, menurut pendapat saya, belum ada keterlambatan. Apalagi pada tanggal 20 Oktober 2022, Ibu P juga sudah melakukan pembayaran sebesar Rp8.373.700. Ditambah setoran mengendap 1 bulan angsuran kredit saat kontrak perjanjian ditandatangani. Pertanyaan besar bagi saya, apa yang ada dalam pikiran oknum, kita sebut oknum, dari bank tersebut? Dia datang menagih ke rumah Ibu P. Apakah atas perintah manajemen bank atau kemauan sendiri? Apalagi menurut pengakuan Ibu P, ia membayar kewajiban secara rutin. Nah, sahabat, sekarang kita anggap Ibu P menunggak. Baik 1 bulan, 2 bulan, ataupun 3 bulan. Maka sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan, bahwa keterlambatan pembayaran angsuran kredit 2 bulan ataupun 3 bulan terlalu dini untuk dapat dilakukan tindakan-tindakan yang sewenang-wenang, apalagi melakukan penyitaan. Dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan pasal 27 Undang-Undang atau Peraturan OJK nomor 29/POJK 05/2014 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan mengatakan penilaian kualitas pembiayaan sebagaimana dimaksud pasal 27 ditetapkan menjadi A. Lancar, B. Dalam perhatian khusus, C. Kurang lancar, D. Diragukan, E. Macet. Lancar artinya apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan atau bunga sampai 30 hari kalender. Itu lancar. Dalam perhatian khusus, apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 30 hari kalender sampai dengan 90 hari kalender. Kurang lancar, apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 90 hari kalender sampai dengan 120 hari kalender. Diragukan apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 120
20 hari kalender sampai dengan 180 hari kalender. Kemudian yang terakhir adalah macet. Apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180 hari kalender, maka dalam hal ini, kalaupun tidak dikatakan terlambat 1 bulan, Ibu P hanya terlambat 1 bulan. Yang ditagih adalah bulan Oktober, sementara bulan saat sekarang adalah November. Berarti keterlambatan 1 bulan. Bahwa piutang pembiayaan yang dikategorikan sebagai piutang pembiayaan bermasalah atau non-performing financing terdiri atas piutang pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet sebagaimana pasal 31 ayat 2. Sementara keterlambatan pembayaran ansuran kredit baik 2 bulan ataupun 3 bulan termasuk piutang pembiayaan dalam perhatian khusus apabila terdapat keterlambatan pembiayaan pokok dan atau bunga yang telah melampaui 30 hari kalender sampai dengan 90 hari kalender, itu bukan dikategorikan piutang bermasalah. Artinya keterlambatan 1 bulan 30 hari, keterlambatan 22 bulan 60 hari atau 3 bulan 90 hari itu bukan pembiayaan bermasalah. Jadi tidak ada permasalahan yang dilakukan oleh Ibu P. Apalagi bulan Oktober, dia juga menurut pengakuannya juga telah mengansur, tapi dianggap sebagai dana mengendap oleh pihak oknum bank. Nah, sahabat konsumen, ceritanya lain lagi. Kalau pihak oknum bank tersebut telah mengintimidasi, melakukan tindakan sewenang-wenang seperti menempel stiker untuk memperbalukan, itu adalah tindakan pidana yang bisa dilaporkan kepada pihak kepolisian. Saya juga heran, kenapa kok jadi begini? Belum terlambat 3 bulan, oknum pihak bank datang menagih. Dan ini sangat aneh menurut penilaian saya selama menangani perlindungan konsumen. Nah, sahabat, atau saran bagi Ibu P, tindak lanjuti untuk membuat surat ke pihak bank dan tembuskan ke Bank BTN Pusat, termasuk juga kepada OJK maupun Bank Indonesia, bahwa Ibu dilindungi oleh undang-undang. 3 undang-undang perlindungan konsumen. Pertama adalah Peraturan Bank Indonesia nomor 22-BI-BI-2020 tentang perlindungan konsumen Bank Indonesia. Juga yang kedua, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 6-POJK 07-2022 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Yang terakhir adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999 sebagai payung hukum untuk melindungi konsumen, di mana tanggung jawab pelaku usaha adalah bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Dalam hal ini bank adalah jasa perbankan. Nah, tindak lanjuti surat tersebut. Salam cerdas, jadilah konsumen cerdas dan berdaya di era digital ini.